mendengarkan sharing lagi. Apakah teman-teman sudah siap untuk mendengarkan sharingnya Ibu Celi? Siap kok. Siap kok. Siap ya? Siap. Oke. Tapi saya belum siap, teman-teman. Bentar ya. Bentar nih. Oke. Bentar. Ini share sound. Bisa nggak? Lo kelihatan nggak? Lagi loading. Kok jadi Molinawati sih? Sorry teman-teman. Sorry banget. Ini Sorry. Kenapa jadi Molinawati ya? Boleh kirim saya deh Kak Celi yang terbaru Kak. Ya. Sorry banget teman-teman ya. Sorry ya. Sorry. Kirim saya Kak. Aduh, si Norman mah. Maaf. Maaf. Telegram. Oke. Tahun berapa ya? Itu Tahun berapa ya, Dan? 2019 ya tuh sharingnya. Kak, udah kirim belum Kak Telegram? Ini lagi loading. Lagi loading. Kemarin waktu kamu minta langsung aku kirim loh. Nggak masuk Kak. Nggak masuk. Kok lagi? Bentar man, lagi loading man. Pakai WiFi nggak ngirimnya Kak? Ya iyalah. Oke. WiFi. Nah, ada masuk teman-teman. Aduh, saya lega ya teman-teman ya. Bentar ya. Ini udah masuk nih. Kok yang Molinawati lagi? Bentar nih. Ini udah. Ini udah. Oke, ini saya udah ready. Set. Ini. Nah. Oke, 1, 2, 3 teman-teman ready ya. I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time of our lives. Beauty is rain, charm is deceitful. Strength is my friend. Cause love Tadi kita berapa deh? Yang tadi itu. raises my mate. Ya. Gold what I made. I'm reaching for the stars so you know where to find me. Pain is not you, set me on fire. You shoot me down, but I'm flying higher. They're cruel, they're fool, they're trying to break my soul. They won't, they don't, and I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time of our lives. She knows when she wake up, she don't even need no single makeup. That's my woman, she all caked up, ready for the world, she always face up. You can dim the light, it shine from within. She on fire, love and kick in. Speaking from the row where she sits in. When she speaks, his story begins. She's a homemaker, record breaker. What don't break her, they just make her. Watch her play her, say her prayer. She know better, won't fall never. She dance like no one else business. She dashed on every man's wish list. She the illest, most def the realest. Turn the lights on, we about to witness. Dance tonight until forever. Let this be the time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time of our lives. And now she's coming for you.
You better ready for this inner force that I too never seen before. I've seen the rainy days. I got my dancing shoes. I don't know about you, but I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our life. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time of our life, of our lives. Love is good, you gotta love till forever in our lives. You gotta love of our lives. Let me see the light, let me see the light. Love is good, you gotta love you like you should. Life is loving and it's good to give it pleasures like you would. Love is hard, but love is good, you gotta love you like you should. Life is loving and it's good. Yes, I am beautiful. Wah, luar biasa teman-teman, Bu Celi teman-teman ya. Ini prestasinya dahsyat teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita sambut tepuk tangan yang meriah tuh teman-teman ya buat Ibu Celi teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman. Mana nih suaranya, Man? Ada Kak, suaranya ada. Mereka sambut tadi Kak semuanya Kak, soalnya berisik tadi. Tadi ada yang berisik, saya mute all. Nah, teman-teman, jadi gini, apa tuh Bu Celi ini teman-teman ya, ini ibu rumah tangga teman-teman. Ya, jadi buat siapa di sini ibu rumah tangga teman-teman, coba dong, ini kasih unjuk, nah tuh ya, kasih unjuk, videonya on, khususnya ibu rumah tangga ini harus on semua teman-teman ya, karena ini apa tuh Ibu Celi ini luar biasa teman-teman ya. Single factor teman-teman, ini teman-teman kalau dengerin sharingnya teman-teman pasti bakal wah banyak yang teman-teman bakal dapat ya. Nah Kak, boleh saya kasih mic-nya ke Kakak nih Hana. Udah ya. Pagi-pagi. Oh, nggak ada yang itu ya, di mute ya. Di mute. Pagi. Pagi, Kak. Pagi, semangat, Pagi. semangat. Biar Pagi, denger Kak Celi. kangen ya. Teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah mau hadir di acara NK Group pagi hari ini ya teman-teman ya. Seharusnya kan kemarin Senin, cuman saya bilang Norman, teman-teman kita kan lagi banyak yang merayakan Imlek ya, jadi saya nggak mau nanti gara-gara sharing teman-teman nggak bisa kumpul sama keluarga nih teman-teman. Sebelumnya saya terima kasih kepada leader saya Norman Kosasi dan Caroline yang sebelumnya sudah membawa saya nih teman-teman ke Vision Alliance gitu ya teman-teman. Saya di sini nih kemarin saya sebenarnya teman-teman ya pengakuan dosa juga sih sebenarnya ya teman-teman ya, sempat di tahun lalu saya agak vakum. Bu Haji ada dosa. Agak vakum sebentar, setahun lah nih ya, karena memang saat itu saya harus memilih prioritas mana yang harus saya kerjakan tahun lalu gitu ya. Jadi kemarin di awal tahun dengar ada kontes lagi gitu ya, karena kan kebetulan kita keluar negeri belum bisa nih teman-teman ya. Ada kontes, saya berusaha untuk mengejar gitu ya. Bukan berarti tahun lalu itu saya tidak melakukan apa-apa ya teman-teman ya. Saya tetap namanya prospek lewat WA, sharing lewat media sosial, tetap saya lakukan memang, tapi kita kalau nggak fokus tuh pasti ada aja teman-teman kendalanya teman-teman. Nah, karena waktunya sudah hampir jam 8, saya mulai teman-teman ya. Sedikit sih ini cerita APBN, ambil positifnya, buang negatifnya teman-teman ya. Di sini background saya teman-teman ya, background saya seperti yang sudah Norman sampaikan tadi, saya seorang ibu rumah tangga teman-teman. Norman itunya belum ke ini ya? Apa Kak? Materinya belum Kak? Bisa di-share ya? Kakak saya jadiin CO host. Nah Kakak share coba Kak.
Oh, saya share. Bentar ya. Background saya teman-teman seperti yang Norman katakan tadi, saya seorang ibu rumah tangga teman. Jadi saya tahun 2005 bergabung itu saya benar-benar 100% ibu rumah tangga yang hanya mengurus keluarga ya teman-teman, tidak pernah yang namanya tahu dunia kerja. Jadi saya benar-benar di rumah ngurus anak, ngurus suami saat itu. Ya, karena suatu kondisi saya akhirnya harus sendiri. Karena kondisi saya harus sendiri dengan 3 orang anak yang saat itu masih kecil-kecil teman-teman. Ini kemarin Norman sempat minta saya, kakak bisa nggak ngisi di acara NK Group tentang story kakak nih gitu ya. Karena kan kalau yang hebat-hebat semua di sini udah banyak ya teman-teman yang hebat-hebat, yang latar belakangnya hebat-hebat, yang prestasinya hebat-hebat. Di sini saya cuma bilang sama Norman, oke, kalau misalnya saya untuk bercerita tentang story saya gitu, bagaimana saya bisa terjun di dunia bisnis asuransi yang tadinya saya bukan siapa-siapa, yang saya tidak pernah bekerja, tidak tahu apa-apa, tidak tahu dunia marketing sama sekali, tapi saat itu saya mau tidak mau, suka nggak suka, harus terjun di dunia kerja ya teman-teman ya, karena saya harus menjadi single parent dan saya menghidupi 3 orang anak yang masih kecil-kecil saat itu teman-teman. Bentar ya teman-teman ya. Siap. Next, ya udah. Tanpa mengurangi rasa hormat ya Man ya. Next Man. Nah, sedikit saya mau mengenalkan ketiga anak saya itu. Anak pertama saya kebetulan seorang polisi, alhamdulillah tahun lalu menjadi seorang perwira ya teman-teman ya. Saya waktu harus sendiri, anak saya ini masih kelas 6 SD teman-teman. Masih kelas 6 SD, masih perlu bimbingan saya, tapi saya saat itu harus sambil bekerja teman-teman. Untuk ketiga anak saya ini. Next teman-teman. Ayo next Man. Nah, ini anak kedua saya teman-teman. Anak kedua saya alhamdulillah tahun lalu masuk juga di Akademi Kepolisian teman-teman. Dulu waktu saya sendiri, anak saya ini masih kelas 3 SD teman-teman. Kelas 3 SD waktu itu. Next Man. Nah, ini anak ketiga saya teman-teman ya. Anak ketiga saya ini seorang perempuan. Waktu itu saat saya sendiri, anak saya ini masih berusia 2 tahun teman-teman. Next Man. Nah, untuk mereka lah nih teman-teman, saat saya harus sendiri dengan mereka, saat itu yang saya pikirkan apa yang harus saya lakukan nih dengan kondisi saya menjadi seorang single parent teman-teman. Salah satunya ya pertama nih teman-teman yang memotivasi diri saya sendiri nih. Saya harus bisa memotivasi diri supaya saya bisa kuat. Karena ada 3 anak ini nih yang harus saya hidupi, yang harus saya rangkul juga gitu ya teman-teman ya. Terus kedua teman-teman, apa teman-teman? Ikhlas. Saya harus ikhlas dengan keadaan saat itu. Harus ikhlas, harus berpikir positif bahwa dengan saya sendiri bukan berarti dunia akan berakhir gitu ya teman-teman. Jadi saya ikhlas berdoa sama Allah, sama Tuhan ya teman-teman ya. Saya harus kuat, saya harus positif, saya bisa. Walaupun saat itu saya tidak pernah namanya bekerja, saya benar-benar hidup berkecukupan, semua ada gitu ya teman-teman. Tiba-tiba harus sendiri. Dan bekerja keras teman-teman. Tanpa bekerja keras, semua tidak akan terwujud, tidak akan berhasil saat itu. Dan impian saya saat itu, kalau saya bekerja keras, saya bisa sukses. Saya ingin membuat anak saya bangga sama saya. Saya ingin lihat anak saya itu, walaupun mama saya sendiri gitu ya, walaupun mereka tinggal sama-sama mamahnya aja nih,
mereka bisa melihat mamahnya sukses. Jadi saya pergi dari pagi sampai malam, itu harus ada hasil teman-teman. Saya nggak mau, saya pulang nggak bawa hasil. Saya sudah keluar dari pagi sampai malam meninggalkan mereka, tapi di mata mereka saya tidak punya prestasi, saya tidak sukses, saya tidak mau. Karena bagi saya, kebahagiaan mereka itu lebih penting teman-teman. Saya tidak berpikir saya harus seperti apa ya. Cuman saya mau anak saya tiga-tiganya saya bisa didik baik-baik, saya bisa membuat mereka bahagia, apa yang mereka minta saya bisa kasih. Saat itu di pikiran saya bagaimana caranya saya bisa. Karena tidak ada lagi yang saya bisa lakukan selain saya harus memotivasi diri, ikhlas, punya pikiran positif, kerja keras. Itu teman-teman. Next man. Nah, ini yang memotivasi diri saya ini teman-teman waktu itu. 3 anak dan orang tua. Merekalah yang membuat saya punya kemauan keras untuk saya bisa sukses. Buat mereka, saya harus berdiri. Artinya saya harus bisa membuat mereka bangga sama saya gitu ya teman-teman. Next man. Nih, ikhlas ya dengan berdoa, berpikir positif. Saya berdoa tiap hari, tiap saat supaya saya diberi kekuatan saat itu. Tidak ada kata tidak mungkin bagi saya kalau saya mau berusaha, dan saya percaya Tuhan pasti bantu saya. Tuhan pasti mau menolong saya asal saya berusaha. Saya tidak boleh lemah, saya tidak boleh terpuruk dengan keadaan saat itu, teman-teman. Walaupun saat itu saya harus bekerja, ngurus anak, karena anak saya yang nomor 3 itu benar-benar masih kecil, masih 2 tahun, teman-teman. Masih 2 tahun, jadi saya harus bisa membagi waktu, teman-teman. Saya harus saat saya menjadi saya sendiri, bagaimana caranya saya bekerja, tapi bisa sambil mengurus anak, teman-teman. Next man. Nih, saya bekerja keras dari tahun 2005 ya teman-teman, saya bergabung di asuransi sampai sekarang. Saya mengenal asuransi tahun 2005 dan saya memutuskan untuk menjadi seorang financial konsultan yang pada saat itu saya benar-benar buta apa itu asuransi, saya tidak tahu apa itu asuransi karena selama ini suami saya, jadi saya tuh ikut asuransi, ikut punya asuransi ya teman-teman, tahu-tahu jadi aja polis. Saya disodorin aja polis asuransi, tapi saya nggak pernah tahu itu apa. Saya cuma tahu ini asuransi, tapi saya tidak pernah tahu, tidak pernah ketemu marketingnya, agennya itu nggak pernah. Jadi saya taunya punya aja, tapi saya tidak tahu itu apa gitu ya. Terus saya bekerja keras supaya punya prestasi teman-teman. Saya nggak mau bekerja keras, tapi saya nggak dapat apa-apa dari kerja keras saya. Karena bagi saya dari pagi sampai malam keluar saat itu, saya harus menciptakan prestasi, saya harus menciptakan rasa bangga pada diri anak-anak saya dan orang tua saya, teman-teman. Karena saya punya mimpi, saya ingin membahagiakan anak-anak, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya harus membuktikan bahwa saya mampu saat itu. Dan saya ingin mempunyai financial freedom, teman-teman, yang artinya semua saya ngatur nih, karena kan posisinya saat itu anak-anak masih kecil-kecil, butuh perhatian saya, butuh bimbingan saya gitu ya. Jadi saya benar-benar cari pekerjaan yang bisa saya lakukan semuanya, teman-teman. Saya mau ngelamar kantoran, umur saya saat itu sudah tua gitu ya, teman-temannya sudah bingung, saya nggak pernah kerja, mau cari pekerjaan di mana, teman-teman, dengan usia dan 3 orang anak. Nah, sedikit saya cerita kenapa saya bisa menjadi agent saat saya tutup polis, bukan tutup polis ya, saat saya mengeluarkan nama saya dari polis asuransi suami saat itu, saya ketemu dengan agennya, terus yang kebetulan saat itu akhirnya jadi leader saya, dia nanya kenapa saat itu saya mengeluarkan nama saya dari polis, ya karena resiko kehidupan itu yang membuat saya harus keluar dari polis ya teman-teman.
Jadi saya tidak punya polis asuransi sama sekali saat itu, dan ya namanya perempuan ketemu perempuan, saat itu kebetulan leadernya perempuan, cerita akhirnya leader saya itu mengajak saya untuk bergabung karena saya bingung, saya nggak punya asuransi, saya tidak punya pekerjaan, anak saya 3 masih kecil-kecil gitu ya. Akhirnya saya jadi agent teman-teman dengan segala kekurangan, dengan segala ketidaktahuan ya teman-teman, saat itu saya memberanikan diri untuk isi file agent. Jadi saya nggak pikir panjang, saya nggak pakai sama sekali, nggak mikir ya teman-teman ya, pokoknya saya cuma dijelaskan sedikit bahwa pekerjaan di asuransi itu fleksibel, waktu kita yang ngatur, asal mau belajar, asal mau ketemu orang, asal mau bicara, Mbak bisa katanya gitu. Ya saya apalagi, saya mau nggak mau, suka nggak suka, saat itu saya harus punya pekerjaan teman-teman. Untuk ketiga anak saya dan saya sendiri ya teman-teman ya. Next man. Nah ini pertama saya jadi agent teman-teman, saat itu tim saya masih kecil gitu ya, saya waktu itu masih sendiri sebenarnya, saya masih sendiri, terus karena saat di asuransi yang lama itu apa ya namanya, jenjang karirnya kan banyak ya teman ya, jenjang karirnya banyak, saya alhamdulillah saya belajar, saya training sambil gendong anak, sambil menyusui anak teman-teman saat itu. Akhirnya saya bisa belajar, saya benar-benar ikuti apa kata leader. Tapi benar loh teman-teman, kita kalau ikuti apa kata leader itu insya Allah teman-teman, karena leader kita maunya kan kita berhasil, leader maunya kita sukses gitu ya teman-teman. Saya 3 bulan saat itu ya teman-teman, saya kan nggak tahu, saya cuma punya lingkungan teman-teman waktu saya sama suami itu punya kumpulan ibu-ibu itu, saya memberanikan diri untuk berbicara tentang asuransi. Saat itu asuransi masih sangat awam ya teman-teman, 2005, jadi sangat susah gitu ya. Tapi saat itu saya minta tolong leader, karena saya baru, saya minta tolong leader bicara, dan saya bilang sama leader saya ikut training tuh benar-benar ikut sambil nyusui anak, sambil gendong anak di tempat training itu teman-teman. Saya bilang sama leader saya, tolong bantu saya 3 bulan aja untuk saya punya income, saya belajar, saya ngamati pekerjaan apa yang sekarang saya jalani gitu ya. Karena saya selama ini tidak pernah bicara dengan orang, saya benar-benar tidak tahu ya dunia marketing, cara menghadapi orang, ketemu orang, bicara dengan orang seperti apa gitu ya. Benar-benar yang dari nol saya saat itu teman-teman. Nah ini kebetulan saat saya sendiri pertama jadi agent, terus saya ketemu tim gitu ya teman-teman. Next man. Nah terus kan sampai dengan kemarin tahun 2017 saya gabung di Allianz, saya juga membawa beberapa teman-teman juga dari perusahaan lama waktu itu untuk gabung di sini. Ya, penuh perjuangan juga ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman saya ini masih setia nih teman-teman dari perusahaan lama, nemenin saya di sini teman-teman. Next man. Nah, yang saya bilang tadi teman-teman, saya ingin punya prestasi, saya ingin punya mimpi gitu ya teman-teman. Dengan saya beberapa tahun menjalani bisnis ini, saya tuh bisa akhirnya jalan-jalan ke luar negeri teman-teman. Dulu selagi saya belum pernah bekerja, saya tuh nggak pernah sama sekali ke luar negeri. Tapi setelah saya bergabung di sini, kok ada rewardnya jalan-jalan. Itu yang memotivasi saya, aduh kapan lagi ya saya bisa jalan-jalan gratis gitu ya teman-teman. Karena kan jalan-jalan di asuransi itu kan salah satu dari prestasi. Kalau kita dapat prestasi, pasti kita dapat jalan-jalan gratis teman-teman. Jadi saya kejar itu yang namanya prestasi supaya saya bisa jalan-jalan gratis teman-teman. Karena bagi saya itulah hasil jerih payah saya. Saya harus mengapresiasi apa yang sudah saya lakukan. Jadi apa yang saya lakukan, saya bekerja dari pagi sampai malam, meninggalkan anak. Kalau tidak ada hasil bagi saya itu buat apa gitu ya teman-teman.
Dengan jalan-jalan kayak gini saya bisa menunjukkan ke orang tua, ke anak gitu ya, ke keluarga bahwa apa yang saya lakukan itu positif, baik gitu ya, menyenangkan. Saya jalan-jalan teman-teman dapat jalan-jalan ke luar negeri ini saya pernah bawa ibu saya gitu ya teman-teman, saya pernah bawa adik saya gitu, saya pernah bawa anak saya gitu ya teman-teman, itu rasanya seneng banget gitu ya teman-teman. Dan anak saya yang kecil itu setiap tahun tuh pasti nanya sama saya, "Mama, tahun ini jalan-jalan kemana lagi, Mah?" Gitu. Orang tua saya juga seperti itu, "Kamu tahun ini jalan-jalan kemana lagi?" "Oh, kesini, saya bilang gitu. Itu bagi mereka itu sudah suatu kebanggaan gitu loh. Bahwa saya di sini tuh nggak main-main. Saya di sini benar-benar kerja keras gitu ya teman-teman. Next man. Nah, ini salah satu bisa di-setel nggak man videonya man yang ibu saya? Norman. Nah, ini salah satu. Ini ibu saya teman-teman. Alhamdulillah saya 2 kali ngajak jalan-jalan ibu saya. Pertama waktu ke Afrika Selatan saya bisa ngajak ibu saya juga. Terus kemarin pertama kali masuk Allianz gitu ya, saya bisa bawa orang tua saya umroh dari komisi teman-teman, dari bonus dari komisi, akhirnya saya bisa membawa kedua orang tua saya ke tempat ke tanah suci di Mekah ya teman-temannya. Itu salah satu cara saya membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua gitu. Jadi yang saya lakukan di sini gitu, apa yang saya kerjakan membuat mereka tuh mensupport, mendoakan gitu teman-teman. Dan ini saya bisa bawa anak-anak saya misalnya ulang tahun kemana, saya bisa bawa anak-anak saya gitu teman-teman. Mereka mau makan kemana, jadi kalau saya dapat bonus komisi besar, saya pasti bilang sama anak-anak, "Yuk makan di mana yuk, kalian mau di mana, kalian pilih, nanti kita makan." Itu bagi saya itulah yang saya impikan gitu. Walaupun saya sendiri, saya bisa. Apa yang mereka minta, saya bisa. Apa yang mereka butuhkan, saya bisa. Saat mereka pingin saya ada di dekat mereka butuh saya saat itu, saya ada. Jadi bagi saya pekerjaan di sini itu sangat luar biasa teman-teman. Waktu kita yang ngatur, income kita yang ngatur gitu ya teman-teman. Jadi bayangin teman-teman, saya dari 2005, berarti sekarang sudah 17 tahun saya di sini, di asuransi. Kalau dikatakan saya mulus terus, tidak ada hambatan, tidak ada kendala, itu bohong. Tidak ada rasa jenuh, itu bohong. Tidak ada rasa capek, itu bohong. Tapi kalau saat saya lelah, saya lagi jenuh, saya lagi kayak baper gitu ya teman-teman ya, saya selalu ingat mereka nih teman-teman. Saya ingat anak-anak saya ingat orang tua saya, karena saya tidak ada pekerjaan lain selain menjadi agen asuransi teman-teman. Tidak ada, dan saya tidak punya berpikir untuk meninggalkan pekerjaan ini. Selama pekerjaan ini masih bisa membuat saya membahagiakan anak-anak, bisa membuat saya membahagiakan orang tua, saya akan lakukan. Yang penting mau teman-teman, yang penting kita mau, kita nggak menyerah, kita mau berusaha, kita positif, tidak ada kata tidak mungkin teman-teman. Next man. Nah, alhamdulillah juga teman-teman, dari kerja keras saya bisa membelikan rumah buat anak-anak saya walaupun kecil, setidaknya saya bisa memberikan rumah. Terus untuk diri saya bisa membeli suatu buah mobil yang bagi saya, kalau kata Norman nih, man, kemarin kamu bilang kakak harus beli mobil ini biar kakak branding, katanya Norman gitu. Karena di sini kan kita business people ya teman-teman ya. Tadinya saya nggak punya, kalau saya sih berpikiran udahlah mobil apa aja, yang penting saya nggak kepanasan, saya nggak kehujanan ya teman-teman ya. Tapi saya saat itu sharing sama Norman, saya beli
enaknya beli rumah lagi apa mobil ya gitu ya, kata teman, kakak kan sudah punya rumah nih gitu kan, kalau beli rumah kan rumahnya juga nggak kelihatan gitu kan, kalau punya mobil, kakak harus punya mobil mewah, bukan untuk kita menyombongkan diri atau apa, katanya, kita untuk branding, karena kan kita bisnis ini kan bisnis people ya teman-teman ya, maksudnya kalau saya ngerekrut gitu ya, ya bismillah, saya teman-teman saat itu saya cuman bismillah, saya orangnya positif aja deh, kalau memang itu kata Norman, yuk saya ikutin, saya tuh selalu ikutin kata, maksudnya saya berusaha untuk ngikutin, kalau oh saya pikir oh benar juga ya kata Norman, apa salahnya saya coba, apa salahnya saya lakukan gitu ya teman-teman. Kebetulan nih waktu itu Renhat ya ini Kak Celi beli ini aja Kak Celi gitu ya, saya dibantu Renhat nih teman-teman. Next month. Nah, yang tadi saya bilang, adakah rintangan yang saya hadapi teman-teman? Banyak, berjuang dari nol teman-teman. Saya tidak pernah bekerja, nggak bisa ngomong, malu, gengsi, tidak tahu jalan, anak masih kecil-kecil. Orang tua saat pertama saya kerja di asuransi itu curiga, khawatir, karena saya harus pergi dari pagi sampai malam. Ini teman-teman, pasti dari teman-teman semua yang ada di sini nih, di grup Norman, pasti punya merasakan hal seperti ini. Saya tuh gengsi teman-teman, karena dulu saya tuh semua serba kecukupan, saya kumpulnya sama istri-istri pejabat gitu ya. Saya nggak pernah ngomong tentang apa ya, apalagi asuransi dulu tuh benar-benar orang menilainya tuh kayak sebelah mata ya teman-teman ya. Terus agen asuransi, orang dengar agen asuransi tuh kayaknya pekerjaan yang maaf rendah gitu ya. Jadi banyak kendala teman-teman, saya nggak tahu jalan karena selama ini saya pakai supir, ada supir gitu ya saat itu. Jadi benar-benar tuh semua dari nol teman-teman. Benar-benar saya nggak tahu jalan sama sekali karena biasa pakai supir, tinggal duduk, nggak tahu jalan gitu ya teman-teman. Nggak bisa ngomong. Tapi karena saya mau bekerja keras, saya mau sukses, saya mau berhasil, saya mau punya mimpi yang tinggi, saya mau anak-anak saya bangga sama saya mau orang tua saya bangga sama saya harus bisa, saya harus mencoba, saya harus mulai. Kalau saya tidak mulai, saya tidak mau mencoba, nggak tahu sekarang saya jadi apa gitu teman-teman. Next month. Nih, di saat itu berbagai pertanyaan pun muncul teman-teman di benak saya. Bagaimana tuh cara saya menghadapi kondisi seperti itu yang banyak tadi teman-teman. Saya coba gali potensi teman-teman. Saat itu sempat saya berpikir, Man bisa di anak panahnya Man. Mananya diapain kan anak panahnya? Diklik bisa nggak? Diklik anak panahnya. Ya, disentuh. Bisa nggak Man? Disentuh. Iya. Gini. Bukan yang gali potensi tadi yang kata-kata. Nah, ini nih. Iya tadi yang rumah. Ini. Next aja next. Ini. Nah, ini. Nah, saat itu ya teman-teman ya, saat saya sendiri sebelum punya ini jadi agen asuransi ya, belum ketemu agen asuransi, ketemu leader saya itu, saya sempat berpikir saya mau bisnis apa ya gitu ya. Saat itu ya, karena saya kan ibu rumah tangga, dari ibu rumah tangga. Saat saya harus sendiri, saya punya tabungan itu nggak banyak, nggak dikit gitu ya teman-temannya. Pegangan saya waktu itu mau buka apa ya waktu itu. Mau buka toko kelontong, tapi di mana? Saya mau buka butik, dulu kan belum ada online gitu ya teman-teman ya. Mau buka toko pakaian, itu di mana gitu ya. Sempat berpikir teman-teman, buka kayak warung kopi. Pokoknya sempat saya berpikir seperti itu waktu saya sendiri teman-teman. Tapi itu kan butuh modal ya teman-teman ya. Butuh modal, butuh orang yang bisa saya ajak diskusi tentang bisnis gitu ya. Karena saya benar-benar nol teman-teman. Saya lulus kuliah, langsung menikah dan punya anak. Jadi benar-benar tidak tahu dunia luar. Jadi waktu saya pertama kali, saya sendiri, saya sempat tuh mau bisnis seperti ini. Cuman modal pas-pasan gitu ya.
Terus kalau saya pakai, ini nggak mungkin modalnya sedikit. Kalau saya pakai buat modal, saya makan apa? Anak saya makan apa? Saat itu teman-teman. Next month. Nah, terus saya ketemu leader saya itu teman-teman. Waktu itu, waktu saya ngurus polis ke perusahaan asuransi itu dan ketemu leader saya itu, setidaknya banyak beliau sampaikan teman-teman, menjadi agen asuransi itu seperti ini. Waktunya fleksibel, bisa punya waktu dengan anak, banyak bonus, jalan-jalan gratis ke luar negeri. Terus yang paling penting kita bisa menolong banyak orang teman-teman. Saat itu sebenarnya saya nggak kebayang seperti apa ya gitu yang. Tapi di saat itu juga di kantor itu saya melihat agen asuransi kok cantik-cantik, keren-keren, ganteng-ganteng ya waktu di kantor itu. Saya ngeliat sih penampilan mereka gitu ya. Kan kayak eksekutif muda gitu ya teman-temannya pakai jas gitu ya. Kok kayaknya asik ya gitu ya. Kok kayaknya keren ya gitu ya teman-teman. Terus saya sempat bilang, apakah saya bisa Mbak di usia saya seperti ini, anak saya 3 gitu ya, saya menjalankan bisnis ini, saya tidak punya keahlian, nggak punya knowledge tentang asuransi. Terus ya leader saya bilang, ya seperti sekarang Vision ya, ada waktu training ada gitu ya teman-teman. Nanti diajarin seperti itu ya, pelan-pelan seperti kita ngerekrut, seperti itulah teman-teman. Saya dikasih waktu yang membuat saya mau akhirnya karena pertama waktunya fleksibel, dan saya waktu itu ya teman-teman, waktu dibilang harus ikut training, karena harus tahu tentang produk gitu ya. Saya cuma bilang satu saat itu, saya punya anak bayi, bisa nggak saya ajak anak bayi saya untuk ikut training? Waktu itu ya mereka bilang bisa asal jangan rewel gitu ya. Dan kebetulan saat itu kalau yang ikut training tuh nggak banyak kayak kita Vision teman-teman. Yang training tuh paling banyak tuh 10 orang, 15 orang tuh udah paling banyak. Gitu teman-teman. Jadi saat itu saya bisa bawa anak sambil gendong anak, menyusui anak, itu bagi saya apapun akan saya kerjakan asal saya bisa melakukan itu teman-teman. Next month. Nah tadi ini teman-temannya ketiga anak saya ini yang membuat saya sampai hari ini, sampai detik ini, saya harus kuat. Saya harus berjuang terus, saya tidak boleh berhenti. Mereka inilah yang menjadi kekuatan saya sampai saat ini. Di saat saya lelah, di saat saya sedih, di saat saya merasa putus asa gitu ya. Inilah mereka yang menjadi kekuatan saya. Next month. Nah, bagi saya kata-kata inilah yang membuat saya bisa sampai sekarang. Kamu harus berproses, kamu harus berjuang, kamu harus terus berusaha. Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu tidak boleh menyerah. Itu teman-teman. Setiap doa saya selalu bilang, saya selalu berdoa sama Tuhan. Saya diberi kekuatan. Dan itu semuanya teman-teman, itu kembali lagi ke kita. Benar-benar kembali ke kita. Di mana kita mau, kita pasti bisa. Saat kita punya halangan, rintangan, bagi saya, kalau kita punya sesuatu yang menjadi kekuatan kita, itu pasti bisa kita lalui teman-teman. Seperti saya cerita kemarin di tahun lalu, Norman sempet, Kak kemana aja, Kak kok nggak pernah aktif gitu ya, karena terus terang saya harus menemani anak saya untuk tes akademi kepolisian yang nomor 2, itu benar-benar sangat-sangat membutuhkan pikiran dan tenaga teman-teman. Karena anak saya yang kedua ini mau masuk akademi kepolisian harus berjuang 4 kali baru lolos teman-teman. Tahun pertama dia gagal, dia terus berjuang lagi. Tahun kedua dia berjuang gagal lagi teman-teman. Tahun ketiga dia berjuang gagal lagi teman-teman. Tahun keempat sebenarnya saya yang sampai bilang, Kak, masih banyak kok pekerjaan, maksudnya di luar sana yang, tapi karena keinginan dia kuat,
untuk bisa seperti kakaknya. Akhirnya dia bilang, "Mah, doakan saya, support saya sepenuhnya di tahun keempat ini untuk saya bisa berjuang terakhir kalinya. Kalau memang saya harus gagal lagi, berarti Tuhan bicara, ini bukan tempat kamu, ini bukan akhir hidup kamu," gitu ya. Dan dia terus berusaha sampai kemarin keempat, makanya saya nggak bisa aktif karena saya harus full heart nemenin dia, dampingi dia saat dia melakukan persiapan psikotes, persiapan akademik, saya harus dampingin dia untuk dia bisa berhasil gitu ya teman-teman. Makanya saya harus memilih prioritas mana nih. Tapi teman-teman, saya tetap prospek. Saya lewat WA, saya lewat media sosial, saya tetap lakukan. Cuman memang ya ada sesuatu yang prioritas ya teman-temannya. Jadi tahun lalu saya bilang sama Norman juga, "Man, saya butuh doanya, saya butuh support, saya tidak akan meninggalkan pekerjaan ini karena saya hanya mendapat nafkah dari pekerjaan sebagai agent. Saya tidak punya income lain selain jadi agen asuransi, jadi nggak mungkin saya tinggalkan tempat ini. Saya hanya mau saat ini saya fokus ke anak dulu biar anak saya tidak menyesal di kemudian hari gitu. Karena cita-cita dia sungguh besar di sini. Jadi saya sebagai ibu tunggal, saya harus bisa. Saya ingin anak saya sukses karena kebahagiaan saya sebagai seorang ibu melihat anak-anaknya sukses, teman-teman. Begitupun teman-teman di sini kan pasti punya anak ya. Dan alhamdulillah di tahun ini setelah anak saya masuk ke Akademi Kepolisian tahun lalu, saya berjanji sama diri saya sendiri bahwa tahun ini saya harus bisa sukses, saya harus bisa membanggakan anak-anak lagi, saya bisa membanggakan orang tua saya lagi, teman-teman. Jadi bagi saya dan teman-teman, jangan menyerah. Pasti yang namanya penolakan ada, kendala ada, rintangan ada. Tapi saya yakin kalau kita mau, semua pasti bisa kita lalui. Terima kasih ya teman-teman, cuman sampai situ kok slide-nya, saya bingung. Nanti ini cengeng nih saya nih, jadi bawaannya mau nangis aja nih. Makasih teman-teman, maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Di sini Norman minta saya untuk menceritakan tentang kehidupan saya, kenapa saya ada di bisnis asuransi, kenapa saya sampai sekarang 17 tahun masih ada di sini, ya itulah story saya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke, kita kasih plus ya buat Bu Celi ya teman-teman ya. Nah, saya kasih review gampang nih gini teman-teman. Jadi Bu Celi itu ketemu musibah ya, single parent, punya anak yang harus dibesarkan ya, beruntungnya berhasil di asuransi ya. Amin. Nah, apa tuh beberapa yang harus dilakukan adalah benar-benar berjuang dari nol ya kayak di mana pernah kerja, nggak bisa ngomong ya, malu, gengsi juga ya kayak, tapi nggak tahu jalan lagi, anak kecil masih kecil-kecil, yang namanya orang tua kakak juga pasti curiga, khawatir gitu ya. Nah, tapi nggak pernah keluar rumah man, tahu-tahu keluar rumah dari malam. Nah, akhirnya Kak Celi juga harus memotivasi diri sendiri, belajar motivasi diri sendiri ya, ikhlas ya, berpikir positif, kerja keras ya, dan harus sukses dan harus bahagia ya. Amin. Nah, jadi buat teman-teman nih yang di sini nih ya, pastinya juga punya masalah ya Kak ya, tapi namanya kita manusia ya, kita harus pikir solusinya ya Kak Celi ya, bener ya. Nah teman-teman, ayo kita sama-sama semangat ya, biar kita juga bisa berprestasi ya tahun demi tahun, bener ya Kak Celi ya. Betul teman-teman, di sini teman-temannya hebat-hebat kok man, jago-jago. Senang, itu membuat saya semangat teman-teman. Saya lihat teman-teman tiap hari, tiap minggu closing gede-gede, itu kayak memacu saya lagi gitu loh teman-teman. Ayo Kak, aku pasti bisa nih, aku pasti bisa kayak teman-teman, aku pasti bisa, selalu gitu. Karena udah kangen ya man, jalan-jalan, terus
komisi gede itu kan kangen ya Man ya. Iya. Mm-mm. Gitu teman-teman. Man, Iya Kak Jeli. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya-nanya nggak? terima kasih ya teman-teman supportnya. Mudah-mudahan di keluarga NK Group kita bisa sama-sama saling support, bisa sama-sama saling mengingatkan ya Man ya, bahwa teman-teman di sini juga sudah di tempat yang tepat ya Man ya. Heeh. Sekarang istilahnya saya di asuransi dari 2005, di sini banyak senior-senior kita tuh seperti Mam Inge, Kak Berdina gitu ya. Banyaklah di sini yang senior juga tahu persis gimana dulu susahnya menjadi agen asuransi itu teman-teman. Benar-benar menawarkan asuransi dulu kan produknya lebih banyak tradisional ya Man ya. Norman belum ada 2005 mah di asuransi ya Man. Dulu tuh Belum benar-benar. lahir. Kenapa Bu? Belum lahir. Belum lahir. Benar ya Mam, dulu tuh susah banget ya Mam. Apalagi kalau perusahaan asuransinya belum begitu dikenal orang, belum pernah didengar orang. Saya tuh benar-benar mengenalkan maaf ya sebut nama perusahaannya teman-teman, sekarang juga udah nggak ada, Commonwealth udah diakuisisi. Dulu tuh Jadi FWD ya? jadi FBD Mam, ya benar. Terus dulu itu benar-benar kita bukan hanya menjual produk ya teman-teman, tapi menjual company gitu loh. Karena siapa sih Commonwealth gitu ya? Apa sih Commonwealth? Tapi kelebihan, maksudnya ada sedikit inilah ya, karena Commonwealth itu punya bank dia. Jadi kita kalau bilangnya, kalau saya waktu itu Commonwealth, anak perusahaan Commonwealth Bank. Jadi kalau orang Indonesia, oh ada banknya nih, berarti pasti nggak main-main nih asuransinya gitu teman-teman. Ada, kita anak perusahaan jadi dilindungi lah sama banknya gitu. Padahal waktu itu benar-benar di sini kebetulan BP dan tim saya di sini juga banyak dari perusahaan lama ya teman-teman ya, dan benar-benar mereka juga tahu bahwa kita, kalau sekarang kan kita enak ya, Allianz sudah terkenal nomor 1 lagi ya teman-teman. Jadi setidaknya kita fokusnya ke produk. Kalau dulu kita benar-benar menjual produk, menjual company, memberi keyakinan sama nasabah nih, gitu ya. Mau istilahnya mau membeli proteksi ke Commonwealth itu waktu itu, aduh ini perusahaan nggak ya, kok saya baru dengar ya, gitu loh teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sekarang baru gabung gitu ya di dunia asuransi dan langsung di Allianz gitu ya, bagi saya Bismillah ya, namanya pasti ada kendala, tapi tidak sesusah dulu deh gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman lihat saya masih ada di sini, masih di dunia asuransi. Berarti asuransi itu benar-benar pekerjaan yang menjanjikan teman-teman. Jadi nggak ada salahnya, modalnya dikit gitu ya. Dulu masa pakai paper teman-teman, kemana-mana saya tuh jadi agent. Bisa tanya deh tim saya tuh. Yang saya itu kalau dulu kan nggak pakai iPad ya, nggak ada kayak sekarang ya teman-teman. Saya tuh dulu benar-benar bawa printer kecil buat ngeprint, bawa paper, jadi itu berat banget teman-teman. Anak-anak saya tuh pernah saya ajak loh teman-teman prospek, saya isi kakak bawa printer portable, jadi kan biar kalau misalnya closing langsung di printer depan nasabahnya teman-teman, gitu ya. Bawa laptop, bawa paper, jadi semua harus tanda tangan di paper kan teman-teman. Itu 3 anak saya tuh saya jadikan ajudan, asisten teman-teman kalau saya ketemu nasabah di weekend. Itu saya angkut semua. Yang si kakak nomor 1 bawa tas berkas, nomor 2 bawa printer, ketiga aduh pokoknya. Tapi itu teman-teman ya, kita syukuri, kita ikhlas menjalaninya, kita kerja keras, semua itu dilalui teman-teman. Alhamdulillah sudah saya lalui. Jadi teman-teman Masih klaim. Jadi tidak ada kata tidak bisa ya teman-teman ya, pasti bisa. Karena saya sudah melewati dari titik 0 ya teman-teman, benar-benar berjuang dari 0 teman-teman, nggak tahu jalan, kesasar, nangis-nangis, aduh udah deh gitu yang. Saya hijrah ke Jakarta itu 2009 teman-teman. Saya hijrah ke Jakarta 2009, saya tidak pernah nyetir sendiri. Kemana-mana saya pakai supir waktu itu. Jadi di Jakarta saya harus tahu tuh
jalan mau kemana saya harus, dulu kan kayaknya nggak ada Google Map ya, jadi saya harus berhenti nanya tukang parkir, tukang di pinggir jalan tuh kalau ke sini arahnya mana, itu pernah saya lalui teman-teman. Saya pernah prospek ke Balaraja sendirian, nggak tahu jalan, saya bermodal nekat, pulang-pulang itu malam, bayangin dari kantor nasabah itu saya habis maghrib, bisa sampai rumah di Cibubur jam 12 malam teman-teman, perempuan sendirian teman-teman. Itu saya nggak tahu ngelewatin mana, saya asal nanya, kalau turun asal nanya, itu saya sudah nangis panjang jalan teman-teman. Nggak closing teman-teman, ternyata nasabah yang saya temui di Balaraja itu sudah kena jantung. Wah itu saya tuh rasanya, wah udah nggak karu-karuan teman-teman, saya udah nyasar jam 12 malam, bayangin saya sampai Cibubur dari Balaraja jam 6:30 deh. Tapi ya itulah yang membuat kita kuat, itulah ya positive thinking aja teman-teman. Pasti nanti ada hasilnya kok suatu saat. Gitu teman-teman. Man? Ya Kak, mantap banget Kak, semangat saya dengarnya Kak, bener-bener nih. Sama lah, Norman pernah naik Gojek gitu ya, sama Man, sama. Teman-teman kan barangkali ngelihat kita yang sekarang ya Man ya, ngelihat teman-teman yang sukses sekarang, tapi perjuangannya tuh sama. Kita pernah ngalami hal-hal yang bener-bener deh. Kalau diceritain panjang teman-teman, udah kayak drakor nanti. Man. Iya Kak. Manggilnya mesra deh. Man, abis Man, aku kayaknya ditinggal main game nih Mam. Iya tuh Norman. Katanya udah dibuang-buangin. Mantap Kak, dahsyat. Ya. Kamu lagi nyetir apa Norman? Oh ya, enggak Kak, ini belajar nyetir saya biar Alamak. Biar apa tuh, biar gampang kalau kemana-mana gitu. Itu game tuh pasti game. Iya. Ya anakku dulu juga main game itu tuh. Iya. Game, ya. Banyakan duit Norman, gamenya aja kayak mobil. Jadi pembalap ya. Gini, pokoknya mantap ya Kak Celi itu ya perjuangannya teman-teman ya. Ya kita harus kasih plus teman-teman buat Bu Celi. Jadi sama-sama semuanya, semangat terus. Jadi buat teman-teman yang punya masalah ya, ingat ya, bukan teman-teman doang yang punya masalah, benar ya Kak Celi ya? Betul. Semua orang di sini tuh punya masalah ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Sangat membanggakan. Dan tidak ada masalah tidak bisa terselesaikan, benar ya? Ya. Walaupun orang lihat tuh kayaknya kita tuh enak, padahal mereka tuh nggak tahu kita punya masalah tuh kayak gimana, benar ya? Kita itu harus belajar ikhlas dan berpikir positif ya. Membanggakan Mbak Celi, membanggakan. Salut saya. Udah tua. Salut. Ngomong kita kayak gitu. Kalau ngomong anak pasti baunya mewek nih cengeng. Iya, karena kita berjuang buat mereka ya Kak Celi. Betul Man. Ada sekarang harus jadi orang yang baik. Sukses ya teman-teman semua ya. Kita Kasih semua ya Kak. Masih ada waktu, kita bisa sesi tanya jawab loh. Siapa lagi yang mau nanya teman-teman? Boleh nanya Pak? Oke. Halo. Oke. Pak Endi ya? Endi W. Tadi yang nanya sebelum join Vision Alliance, berarti selama di perusahaan lama belum bisa beli Mercy, Bu? Belum karena gini Pak, kalau di perusahaan lama itu jenjang karirnya banyak banget ya. Kalau kita kan cuma 2 layer ya, cuma 2 BE, BP. Kalau di sana tuh banyak dan memang susah ya untuk menjadi leader, terus itu susah banget dan nggak tahu ya kemarin tuh percepatan income-nya tuh kalau saya bilang lambat sekali kalau di perusahaan lama. Oh. Itu. Jadi karena bisa bonus Mercy karena di Vision aja di Alliance. Betul. Sejak di Alliance istilahnya mimpi yang tadinya kayaknya jauh gitu ya, bisa deket Pak. Gitu. Okay. Asal benar-benar ya itu Pak, kita ikutin sistem, kita benar-benar yakin kita bisa sukses sih, insya Allah pasti bisa.
Iya, omongan ibu sama kayak leader saya, Bu. Siapa leadernya? Hah? Siapa sih ini? Leader saya ya Stephen Z itu. Iya bener kan? Bener lah, kita di sini kan misinya harus sama ya Pak ya. Jadi pasti satu sama lain leadernya ngomongnya pasti sama gitu ya. Teman-teman juga semua pasti sama. Iya, Bu. Oke, Bu. Thank you. Sama Pak. Di sini pasti lagi pada mikirin anaknya gitu ya, keluarganya gitu ya teman-teman ya. Ini saya menahan nangis loh dari tadi. Aduh, saya tadi kalau bercerita tentang story, saya sebenarnya yang paling nggak suka kalau udah cerita tentang story saya gitu ya, karena kalau saya bercerita tentang story saya itu benar-benar langsung flashback ke masa saya benar-benar berjuang dari nol. Itu berat sebenarnya. Saya nggak mau ngeliat masa-masa susah saya dulu gitu, tapi ya itulah. Jadi kalau saya kata Norman, Kak, cerita tentang story-nya kakak, aduh gitu ya, bisa mewek nih dalam hati gitu ya teman-teman. Karena berat, benar-benar berat teman-teman. Gak gampang. Dari saya bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa, saya harus bisa gitu. Dan itu membutuhkan effort yang tinggi ya. Kemauan yang tinggi. Kalau saat itu kemauan saya cuman, oh mau coba, coba-coba. Itu nggak bisa teman-teman. Karena berat. Maksudnya semua orang juga pasti punya masalah ya teman-teman. Ya kembali lagi, kita mau tapi nggak cuma di mulut aja kalau bisa teman-teman, tapi benar-benar berjuang gitu. Norman ngantuk nih. Maminya ketawa mulu nih. Kelly, halo. Halo Kak Kelly. Iya, siapa nih? Saya Evan, Kak Kelly. Oh iya, Ko Steven. Kak Kelly, nggak maksud nih mau ngulang-ngulang yang kemarin. Iya. Maksudnya Kak Kelly ceritain dong, ulang biar teman-teman saya biar teman-teman juga tahu, saya juga tahu waktu Kak Kelly dibantu sama Allianz tuh waktu klaim suaminya, maksudnya seberapa hebatnya Allianz, seberapa membantu banget Allianz buat hidup Kak Kelly. Oh. Boleh ya Kak? Sedikit ya? Ya, yang klaim ya. Iya, thank you Kak Kelly. Sama-sama kok. Oh iya teman-teman, pekerjaan kita kan membantu orang ya teman-teman. Jadi selama ini saya menjadi agen asuransi kan saya membantu nasabah saya klaim ya teman-teman ya. Saat kita membantu klaim nasabah aja rasanya misalnya kita bantu klaim nasabah itu kan rasanya kayak sudah yang ya Allah kalau ini terjadi sama saya gimana nih, benar-benar yang mereka itu mengharapkan bantuan kita nih, klaimnya cair gitu ya, santunan meninggalnya cair atau penyakit kritisnya cair atau rumah sakitnya di cover gitu ya teman-teman. Itu kan kayaknya karena kita bukan mengalami, kayaknya kan yang ya pokoknya kita bantu semaksimal mungkin. Dan itu akhirnya terjadi pada diri saya teman-teman. Suami saya didiagnosa sakit kritis stadium 4, itu tidak ada gejala sama sekali teman-teman. Tidak ada firasat apa-apa gitu ya. Tiba-tiba sakit, terus diperiksa, didiagnosis stadium 4. Itu bayangin teman-teman. Kagetnya luar biasa. Gitu ya teman-teman. Dan saat itu yang terfikirkan di otak saya apa? Biaya. Waduh, ini biayanya gimana ya gitu ya. Dan suami saya pun saat itu langsung asuransi saya besar kan, asuransi saya ada kan gitu kan. Aktifkan gitu ya, adalah saya bilang gitu. Udah tenang aja, saya bilang gitu. Nah, saat itu masuk rumah sakit seperti biasa ya teman-teman ya, karena kita sudah pakai cashless, saya cukup menunjukkan kartu teman-teman. Nunjukin kartu buat teman-teman yang baru nih ya teman-teman. Kartu cashless itu ke rumah sakit, karena dengan itulah kita ada yang menjamin kalau kita nggak pakai kartu cashless atau tidak punya asuransi, pasti kan kita diminta DP nih teman-teman, tergantung kita kamar yang berapa, misalnya teman-teman mau VIP berarti kan
harga kamarnya berapa. Kalau saya kemarin kelas 1 di Medistra itu 1 juta ya teman-teman, kelas 1 tempat tidur berdua teman-teman. Karena suami saya cukup sudah umur, jadi preminya sangat besar karena 1 polis itu manfaatnya sudah komplit teman-teman, ada santunan meninggal, ada santunan penyakit kritis, ada rawat inap, ada payer gitu kan. Jadi termasuk tinggi preminya. Jadi akhirnya udahlah, dapat kelas 1 juga nggak apa-apa, yang penting di cover dulu karena waktu itu juga ada pengcoveran dari kantor. Akhirnya saya pakai kartu, saya pakai kartu di rumah sakit karena kalau tidak biasanya itu DP 10 kali dari harga kamar. Jadi kalau misalnya nggak pakai kartu, DP-nya saat itu harus 10 juta teman-teman. Tapi kan kita tenang teman-teman karena punya cashless. Jadi saya cukup menyerahkan kartu cashless, tapi kita yang penting sesuai dengan plan ya teman-teman ya. Masuk. Saat itu masuk karena kondisi suami saya semakin parah, jadi dilakukan biopsi teman-teman. Jadi cek darah dulu nih semuanya, ternyata benar dia ada penyakit. Waktu itu ketahuannya di hepatitis B awalnya. Terus kata dokter kok perutnya tambah besar kan teman-teman, 2 hari itu perutnya langsung membesar kayak orang hamil 4 bulan teman-teman, yang tadinya nggak ada perut kayak hamil 4 bulan. Itu akhirnya diperiksa, dilakukan apa tadi saya bilang Coach Steven? Biopsi. Biopsi. Ternyata disitulah ketahuan bahwa beliau kena kanker usus besar stadium 4 teman-teman. Wah itu kayak disambar geledek teman-teman saya. Dan suami saya benar-benar waktu tahu bahwa dia kanker, yang ditanya tetap asuransinya loh teman-teman. Karena kenapa? Pasti dia nggak mau buat saya membuat kepikiran sayanya ini ada uang nggak? Karena beliau itu kan ya, kita selama ini kan nggak pernah klaim pakai asuransi ya. Alhamdulillah sehat aja gitu ya teman-teman. Jadi pas dibutuhkan biaya yang cukup besar, yang ditanyakan ke saya itu asuransinya teman-teman. Karena kan kita semua pasti punya tabungan ya teman-teman, yang pastilah yang namanya tabungan pasti ada. Cuman berapa sih besarnya gitu ya? Kisarannya berapa sih di tabungan itu? Gitu kan teman-teman. Dan saat itu singkat cerita, almarhum suami saya teman-teman dirawat di Medistra selama 4 bulan. Dari stadium 4 ya teman-teman, itu dalam waktu cuman 2 minggu apa 3 minggu saya lupa, itu langsung naik ke katastropik. Jadi katastropik itu penyakit kanker yang sudah tidak bisa disembuhkan. Stadium 4 kan atau lanjut itu kan sudah akhir ya. Ini sudah katastropik. Jadi kalau katastropik itu lebih ke paliatif akhirnya jadinya. Karena sudah tidak bisa lagi kayak kemo, karena sudah diketahui katastropik, rumah sakit saat itu tidak melakukan kemo. Karena bagi rumah sakit waktu itu dilakukan kemo pun percuma teman-teman, malah menyiksa pasien, menyiksa suami saya gitu ya. Karena sudah jelas penyakitnya tidak bisa disembuhkan gitu. Usus besar itu kanker di usus besar ya teman-teman ya. Jadi waktu itu almarhum suami saya langsung dipotong usus besarnya itu 11 cm teman-teman. Jadi kalau nggak sepanjang itu masih bisa disambung teman-teman untuk BAB-nya. Karena itu kan saluran BAB ya teman-teman, masih bisa. Tapi karena sudah 11 cm, akhirnya harus dilakukan di perut itu namanya saya sampai lupa, kolostomi ya. Itu teman-teman. Kolonoskopi. Iya, enggak, di perut dibolongin tuh Bu, kolostomi apa pokoknya perutnya dibolongin, dibuat bolongan supaya BAB-nya kantong, diberi kantong di situ teman-teman. Itu selama 4 bulan teman-teman, yang namanya suami saya itu harus harus dapat darah ya. Tambahan darah itu bisa seminggu sampai 10 kantong, 15 kantong teman-teman. Harus itu biayanya teman-teman, sekali tanda tangan billing saat misalnya dokter nih. Tiap hari kan dokter visit ya teman-teman ya. Ternyata kondisi suami saya turun, harus dilakukan tindakan ini. Saya itu tanda tangan billing bisa 200 juta, 150 juta. Itu bayangin teman-teman kalau kita nggak punya cashless. Itu duit dari mana gitu ya. Itu pun rumah sakit, walaupun kita pakai cashless teman-teman, kan mereka pasti
biaya dokter semua dirinci dulu, diserahkan, dikirim dulu ke asuransi, gitu ya teman-temannya. Apakah di cover semua atau tidak? Kan nanti kita tunggu keputusan teman-teman. Tapi kan yang namanya orang sakit harus tindakan saat itu juga. Nggak mungkin kita bilang tunggu keputusan asuransi dulu baru dilakukan tindakan, kan nggak mungkin teman-teman. Kita maunya kan yang terbaik pasti. Jadi itu pun kita walaupun punya asuransi teman-teman tetap harus tuh di billing tulis note bahwa apabila asuransi tidak mengcover sebagian atau semua, itu keluarga akan membayar tagihan itu. Bayangin teman-teman. Padahal billingnya di situ 200 juta, 250 juta, 300 juta saat itu. Itu deg-degan. Saat saya nungguin almarhum suami saya teman-teman ya, di kamar, kalau saat saya dari billing, saya naik ke atas kan pasti rumah sakit bilang, Bu, tunggu aja di kamar. Nanti keputusannya akan kami telepon gitu ya, seperti apa. Kalau kami tidak telepon berarti billing Ibu disetujui asuransi gitu ya. Kalau tidak disetujui pasti kami akan telepon ke kamar. Itu yang namanya deg-degan. Itu kita punya asuransi loh teman-teman ya. Itu deg-degannya luar biasa. Gelisahnya luar biasa teman-teman. Dan itu alhamdulillah nggak lama sih teman-teman. Maksudnya kalau misalnya ada tindakan terus pihak rumah sakit menghubungi asuransi Allianz waktu itu nggak, yang saya alami ya teman-teman itu nggak lama. Jadi kalau tidak ada telepon berarti disetujui sama asuransi saat itu. Itu 4 bulan saya merasakan deg-degan ya. Kalau ada namanya dokter sudah adakan tindakan atau apa tuh deg-degan teman-teman. Gimana orang yang nggak punya asuransi. Dan alhamdulillah 1,2 M, alhamdulillah semua selama di rumah sakit di cover semua. Terus saat didiagnosa katastropik teman-teman ya, cancer nih. Didiagnosa cancer waktu itu langsung payer jalan teman-teman. Payer jalan ya. Terus santunan penyakit kritisnya keluar cair itu langsung masuk ke rekening suami saya saat itu gitu ya. Yang penting kan ada diagnosa dari dokter, berkas komplit gitu ya. Langsung teman-teman seperti itu langsung kita isi form ya. Saya waktu suami saya sakit itu form klaim udah di tas teman-teman. Saya siapkan di tas. Jadi kalau butuh apa-apa saya udah gampang cepet minta tanda tangan dokter. Gitu kan. Karena kan untuk ngurus klaim berkas harus komplit ya teman-teman ya. Nah, terus saat 2 minggu itu, nah itu kan saya sudah bayar itu saat didiagnosa sakit kritis. Itu saya udah bayar. Kan saya bayarnya bulanan ya teman-teman ya. Debit rekening, itu sudah terbayar. Nah, saat disetujui klaimnya, payer jalan, santunan sakit kritisnya cair, ya teman-teman ya, pembayaran premi kita yang terakhir itu dikembalikan loh teman-teman, dikembalikan sama Allianz. Terus ternyata suami saya saat saya mengajukan klaim keluar statement diagnosa bahwa sudah masuk kategori katastropik. Itu ditambah lagi 20%. Jadi dari kalau katastropik itu kan dapat tambahan 20% ya teman-teman dari UP santunan sakit kritis kita, CI kita. Itu dapat 20%. CI ya? Iya, CI. Flexi. Waktu itu masih CI 100. Kak Helena. Belum flexi CI saat itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi saat itu katastropiknya ditambah. Jadi pas diklaim, pas keluar santunan CI-nya itu jadi UP dasar CI-nya, UP CI, terus tambah katastropik 20%, terus premi yang sudah terbayarkan saat itu dikembalikan, teman-teman. Itu prosesnya dari klaim saya masukkan itu 2 minggu teman-teman udah cair. Nggak lama. Dan itu sangat-sangat bermanfaat buat saya sebagai istri gitu ya, terutama karena suami saya sejak didiagnosa sakit kritis tidak bisa bekerja lagi, itu perusahaan di bulan pertama masih dikasih gaji full waktu itu, bulan kedua cuma setengah, bulan ketiga itu udah nggak dapet gaji. Jadi dengan adanya santunan CI itu kami terbantu teman-teman, saya terbantu karena kan namanya
orang masuk rumah sakit, kita yang jagain pasti butuh makan, butuh transport dari rumah ke rumah sakit, butuh belum lagi orang kalau bilang, Bu, minum obat ini, bapaknya biar mengurangi ini, dibeli apapun yang orang kasih itu beli gitu kan. Nah, itu yang dipakai ya santunan CI itu, karena CI itu kan pengganti income kita ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Terus itu cuma 2 minggu loh teman-teman. Alhamdulillah 2 minggu cair. Terus saat meninggal karena polis udah 1 tahun lebih, itu maksimal 1 bulan sudah cair teman-teman. Dan itu langsung masuk ke rekening ahli waris. Gitu teman-teman. Nah saat itu teman-teman, suami saya juga tambah UP kan, waktu itu sempat tambah UP waktu itu sebelum sakit. Tapi polisnya masih 4 bulan apa 5 bulan saya lupa, pokoknya belum setahun. Itu investigasinya memang cukup lama teman-teman. Dan ternyata investasi itu datang ke rumah tanpa kita tahu loh teman-teman. Jadi dari Allianz itu datang ternyata. Jadi satpam ditanya, pokoknya di kompleks saya itu investigasi dari Allianz ada. Saya taunya malah dari satpam rumah, Bu, tadi dari Allianz nanya-nanya begini datang gini. Oh iya, saya bilang gitu. Loh, Ibu nggak ditelepon? Enggak. Saya bilang gitu. Ternyata tim investigasi itu ada dan memang kalau polis belum 1 tahun itu pencairannya cukup lama. Saya waktu itu sekitar 2 bulan ya Man ya, 2 bulan lebih ya Man. Betul, saya bilang Man kok belum cair ya Man. Oh ternyata belum 1 tahun polisnya. Tapi kalau yang sudah setahun cepet kok teman-teman. Maksimal sebulan udah cair. Waktu itu saya ingat sebulan kok dia cair. Kalau yang baru memang 2-3 bulan teman-teman. Gitu, Coach Steven. Mantap Kak Celi, thank you banget. Ingat, soalnya cerita Kak Celi itu juga ingat mami saya juga kan, sama bikin lubang di pinggang. Cuma bedanya, saya dulu anti asuransi Kak Celi, jadi rumahnya dijual. Oh kan, tuh teman-teman. Makanya itu benar ya kok. Jadi setiap kita biayanya tuh luar biasa loh teman-teman. Belum beli kolostominya ya, kantongnya itu ya kok. Kantongnya itu mahal loh teman-teman. Paling deg-degan kalau dipanggil Kak. Bener, bener. Itu karena tanda tangan billing itu nggak cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya kok ya. Iya, betul. Pusing. Thank you Kak Celi, thank you banget penguatannya, thank you banget. Iya, jadi nggak ada salah, nggak ada ini ya. Kita benar-benar di tempat yang tepat ya teman-teman ya. Bisa bantu orang, bisa bantu. Jangankan itu deh teman-teman, orang kita sendiri dulu deh. Kita sendiri tuh harus proteksi diri kita deh. Gitu, karena apalagi kondisi sekarang ya teman-teman, saya tuh kalau udah nggak enak badan sedikit udah parno deh. Gitu ya, maksudnya udah yang pasti polis itu, aduh jangan sampai mati nih polis, jangan sampai lapse nih polis gitu. Karena apa? Kalau polis kita lapse, apa yang kita sudah punya, yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah itu pasti cepet teman-teman. Namanya sakit, masuk rumah sakit itu pasti cepet hilang gitu loh teman-teman. Dan belum tentu rumah juga dijual cepet laku. Mobil dijual kalau mau sesuai dengan harga kita nggak mungkin cepet laku teman-teman. Apalagi rumah ya, kendaraan aja yang istilahnya depan mata, maksudnya yang gampang gitu ya, itu pun susah teman-teman. Saya ngerasain sendiri. Tabungan itu kemarin buat hidup sehari-hari, mondar-mandir, bensin, makan, aduh, itu benar-benar menguras gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Man, udah hampir jam 10, jam 9 loh. Mantep Kak, semua dapat informasinya. Bagus sharingnya. Semangat semua, sharingnya juga luar biasa. Saya selalu semangat. Gitu. Hebat. Celi ada mau tanya satu deh. Ya, gimana Mbak? Yang tadi katastropik itu ininya hospitalnya belum HSCPX ya? Waktu itu belum, masih premier. Oh, oke. Jadi belum ada tambahan 500 juta ya kalau ada katastropik ya? Iya. Mau di-upgrade belum sempet karena keburu sakit. Gitu. Iya. Belum bisa di-upgrade kan waktu itu karena baru kan. Iya. Makanya teman-teman. Karena masih CI 100 jadi ya. Terus Iya. sama premier. Oke. Makanya teman-teman, aduh cepet deh proteksi diri. Gitu, jangan ditunda-tunda. Thank you, Cel. Ya, Mbak Niken. Man? Iya, Kak. Ntar aku dikatain Mami lagi manggil kamu gitu.
Habis aku kayak manggil bocah ya, Mam. Nih, Iya, 9 sih dari bocahnya lagi main game. Apa nggak ada, saya dengerin dari tadi, Kak. Ya. Oke. Mam ingat, dia cuma bisa gitu sama saya doang, Mam ingat. Bisa nyantai Iya. doang. Kalau emang lain mah dia udah kayak ini bener-bener deh. Kayak bapak-bapak. Kelly nggak pakai hijab, cakep tuh. Gitu. Diomelin anaknya ntar, Mam. Yang protek anaknya, Mam. Yang protek anak cowok-cowoknya tuh. Udah umur berapa sih, Sel? Siapa, Mam? Anak-anak lu yang laki? Yang nomor 1, 23. Yang nomor 2, 22 tahun ini. 21. Gitu. Oh, masih muda ya. Iya, Mam, masih pada muda-muda. Cuman kan harta yang paling ini ya, Mam ya. Walaupun udah segitu, kalau nggak itu sedikit, maknya udah kepikiran. Yang paling kecil cewek ya? Iya, yang kecil cewek, Mam. Umur berapa? Baru mau SMA, Mam, tahun ini. Oh, masih kecil. Makanya masih ada PR, Mam. Apalagi perempuan Iya. satu-satunya. Di rumah sepi, Mam, cuman aku berdua sama sepupu, udah bertiga. Kakaknya kan udah udah di asrama semua. Mudah-mudahan manfaat ya teman-temannya. APBN aja. Thank Mudah-mudahan you. membuat kita semakin stay di sini ya, Man ya. Iya, mantap. Bantu banyak orang deh teman-teman, karena di luar, nah ya biaya itu mahal banget. Saya ngerasain sendiri, jadi akhirnya lebih maksa gitu kalau sama orang. Ya. Habis berapa sih untuk kayak stadium 4 katastrofi gitu, 4 bulan di rumah sakit? 1,2, Mam. 1M. 1,2 Iya, waktu itu. itu. Pokoknya Iya. ke atas. Temanku, klienku di Singapura sekarang stadium 3B atau 4 ya. Lung cancer juga 1M-an. Iya, memang Udah sekarang. baru sebulan loh. Singapura pas baru sebulan udah 1M. Oh iya, kalau Singapura. Udah ngeri deh pokoknya. Mules. Man, Iya, Kak. Mantap, Kak. yuk kita. Oke, kita close Oke. ya. Sukses Thank untuk you. semua ya. Thank you, Maju terus Celi. ya. Thank you, Thank Mama. you, Thank you Kak semua. Celi. Sukses ya. Sukses, Yuk, sehat Celi, ya. sukses. Thank you, Cel. Thank you, Kak Celi. Thank you, Kak Celi. Thank you, Noma. Thank you. Makasih, Kak Celi. Sehat Kak Celi. semua. Terima kasih. Semuanya. Semuanya.